Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan. Sebelum kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dengan judul permenungan kita, cinta membutuhkan pengorbanan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Petrus dan Santo Paulus. Sejak semula, gereja menghormati kedua rasul ini secara bersama-sama karena dianggap sebagai sosok guru gereja. Simon adalah seorang nelayan di danau Betsaida yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Berbeda dengan Paulus yang lahir di Tarsus dan berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan terpelajar di Yerusalem pada Gamaliel dan kelompok Farisi. Petrus ketika dipanggil Yesus di tepi danau Genesaret, ia meninggalkan semuanya lalu mengikuti Yesus. Sedangkan Paulus dipanggil Yesus ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik untuk melaksanakan tugas penangkapan orang-orang Kristen, pengikut Kristus pada masa gereja perdana. Dan masih ada begitu banyak cerita hidup dari
kedua soko guru yang spektakuler ini untuk mau menyatakan kepada kita tentang arti sebuah cinta yang menuntut pengorbanan. Hal baik yang perlu kita refleksikan dan yang boleh kita pelajari dari kehidupan kedua tokoh besar ini ialah yang pertama, Tuhan memanggil siapapun itu untuk menjadi alat di tangannya. Dia tidak melihat latar belakang hidup, seberapa besar kedudukan, dan seberapa banyak harta yang dimiliki. Juga tidak pernah melihat seberapa besar dan banyak dosa atau kesalahan yang dimiliki. Melainkan dia menilik atau melihat kemurnian hati untuk berubah dan mau melayaninya dengan sungguh dari awal hingga akhir kehidupan. Kedua, Tuhan membutuhkan keberanian dan kerelaan untuk meninggalkan segala sesuatu. Teristimewa meninggalkan ego diri yang eksklusif untuk menjadi saksinya yang siap untuk diutus kapan dan dimanapun dikehendaki. Ketiga, percayalah kepada Tuhan yang telah memanggil dan mengutus. Bahwasanya Ia yang memanggil dan mengutus, maka Ia pula yang akan senantiasa melindungi, menyertai kapan dan dimanapun berada. Karena itu jangan takut, sebab Dia selalu beserta kita. Keempat, mengikuti Kristus harus berani memikul salib, berani menderita, berani disiksa, dianiaya seberat apapun salib itu. Sebab memikul salib adalah cara bagi kita untuk mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, Sang Guru kita. Dan jalan bagi kita untuk menuju arti kemuliaan dan keselamatan keabadian surga. Kelima, berani dan rela menyerahkan nyawa demi nama Kristus dan menyerahkan nyawa untuk keselamatan banyak orang. Itulah yang dilakukan Kristus dalam kehidupannya. Dan keenam, berjuanglah untuk mengakhiri pertandingan dalam kehidupan ini dengan baik dan mencapai garis akhir yang jelas dan terus memelihara iman sampai kapanpun. Itu keutamaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Inilah hal-hal yang boleh kita refleksikan dalam merayakan pesta kedua soko guru besar dalam gereja ini, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Akhirnya kepada setiap pengikut Kristus diingatkan untuk senantiasa berjuang dari hari ke hari supaya dapat menjadi pengikut Kristus yang baik dan benar, serta memiliki hati untuk berkorban hingga nyawa sekalipun dipertaruhkan demi keselamatan banyak orang. Ingatlah bahwa tidak ada cinta kasih tanpa pengorbanan dan tidak ada pengorbanan tanpa cinta kasih. Dan hanya di dalam mencintai dengan sebuah pengorbanan yang tulus kepada kita akan diberikan jaminan kebahagiaan dan keselamatan kekal itu. Mari terus berjuang di dalam mengasihi
dan berkorban. Tuhan Yesus memberkati.